Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, ketua kelas sekarang siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua kayaknya Bu, nggak ada yang izin juga soalnya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bisa nyalain nggak videonya? Kita mulai nih. Oke, sudah ya. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu sistem koordinasi, di mana sistem koordinasi ini akan membahas 3 subbab. Yang pertama itu sistem saraf, yang kedua sistem hormon, dan yang ketiga adalah sistem indera. Yang kali ini kita akan bahas adalah sistem saraf dan juga sistem hormon. Nah, untuk sistem indera itu di minggu depan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, saya mau review sedikit tentang materi yang kemarin, yaitu sistem ekskresi. Masih ingat organ-organ dari sistem ekskresi apa saja? Yuk, yang masih ingat? Ada ginjal, kulit, paru-paru, sama hati. Hasil pengeluarannya atau hasil ekskresinya dari keempat tadi organ. Paru, karbon dioksida dan uap air, terus ginjal, urin, hati, getah empedu, kulit, keringat. Paru-paru itu mengeluarkan H2O dan juga CO2, lalu hati mengeluarkan bilirubin gitu atau getah empedu, lalu kulit mengeluarkan keringat, dan yang terakhir ginjal mengeluarkan urin gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem saraf dan juga sistem hormonnya. Sebelum itu, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat mendeskripsikan bagian-bagian dari struktur sistem sel saraf. Terus juga kalian bisa mendeskripsikan apa itu gerak sadar, apa itu gerak refleks gitu. Kalian juga bisa mendeskripsikan apa itu sistem saraf pusat, apa itu sistem saraf tepi gitu. Kalian juga bisa menganalisis kelenjar yang ada pada tubuh kita dan juga hormon yang dihasilkan dari kelenjar tersebut. Dan juga diharapkan pada pembelajaran kali ini, kalian dapat menerapkan pola-pola hidup sehat agar tidak terjadi penyakit-penyakit pada sistem hormon ataupun sistem saraf gitu ya. Oke, sebelumnya kemarin kan saya sudah memberikan modul ya. Apakah modulnya sudah dibaca? Sedikit. Oke, baru sedikit. Ya, kali ini kita akan bahas ya. Oke, sekarang saya boleh minta untuk cubit diri sendiri. Terserah mau segimana kuatnya. Coba dicubit lengannya atau kakinya. Kira-kira setelah mencubit, yang kalian rasakan apa? Sakit. Seberapa kencang kalian cubit? Sakit. Berarti, tapi kalian bisa mengendalikan kan ya? Mau kalian pelan atau kencang gitu, kalian bisa mengendalikan kan? Nah, coba sekarang bandingkan dengan ketika kalian dicubit oleh teman kalian. Rasanya seperti apa? Apakah sama dengan kalian mencubit diri kalian sendiri? Kaget. Tidak. Kalau dicubit teman kalian tuh gimana rasanya tuh? Lebih sakit, Kak. Ya, kaget, sakit gitu. Terus, ya. Nah, refleks yang kalian lakukan ketika kalian dicubit oleh teman kalian apa? Bilang sakit, bilang au. Parah. Ya, beda-beda ya. Ada yang marah, ada yang bilang au gitu. Atau ada yang mengaduh, atau malah ada yang refleksnya memukul balik gitu, atau mencubit balik gitu ya. Nah, itu semua diatur oleh gerak sadar dan juga tidak sadar gitu. Sekarang dari kedua contoh tadi, antara dicubit teman dengan mencubit sendiri, yang mana yang gerak sadar dan yang mana yang gerak tidak sadar? Coba, Dari Atalia, ada? Beralih ke yang lainnya dulu deh. Kalau gerakan sadar tuh kayak meninjau orang, Bu. Ya. Ya. Lalu kalau gerak tidak sadar? Kalau tidak sadar, bernafas. Bernafas sadar. Gerak sadar dan gerak refleks gitu. Tadi kan saya mencontohkan antara dicubit teman dengan mencubit sendiri. Nah, dari situ yang mana yang gerak sadar, yang mana yang gerak refleks? Mungkin temannya ada yang bisa membantu? Saya, Bu. Iya, silakan. Gerak refleks itu yang sama teman. Kalau gerak sendiri. Ya.
Kalau gerak refleks itu adalah yang dicubit temannya. Nah, sedangkan gerak sadar itu yang kita mencubit diri sendiri. Makanya ketika kita mencubit diri sendiri itu ada yang bilang sakit, ada yang bilang nggak sakit gitu. Karena kita bisa mengendalikan kekuatan gitu, kekuatan kita untuk mencubit diri sendiri. Sedangkan kalau misalnya orang lain yang cubit gitu, udah kitanya kaget, nggak tahu mau dicubit, terus juga kekuatannya berbeda gitu. Mungkin yang dianggap pelan, di kita itu kencang gitu ya. Makanya reaksinya ada yang mencubit balik, ada yang mengadu, ada yang bahkan marah gitu ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Ini komponen sistem koordinasi. Tadi sudah dijelaskan ya, ada reseptor, ada konduktor, dan juga ada efektor. Nah, di reseptor ini, dia adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsang, yaitu indera. Nah, contoh tadi adalah mencubit. Yang dicubit adalah kulit, berarti indranya adalah indera raba. Gitu. Nah, konduktor ini adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsang, yaitu neuron. Kalau efektor, dia adalah bagian tubuh yang menanggapi rangsangan, yaitu otot dan kelenjar. Kalau tadi dicubit, berarti dia misalnya balas mukul gitu, berarti dia yang gerak adalah otot gitu. Saya akan kasih trik gitu, disingkat. Nenek suka motor kakek saja, kakek aja. Nenek itu untuk menunjukkan neuron, suka itu untuk menunjukkan sensorik, motor itu untuk menunjukkan motorik, dan konektor itu, kakek itu menunjukkan konektor, dan juga aja itu menunjukkan adjustor. Bisa dihafal ya? Nenek suka motor kakek aja. Nah, untuk macam-macam neuron ini dia ada dua, ada berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan letaknya. Kalau berdasarkan fungsinya itu ada neuron sensorik, ada neuron konektor, dan juga ada neuron motorik. Nah, sedangkan untuk berdasarkan letaknya ada neuron adjustor dan juga neuron konektor. Selanjutnya ke mekanisme kerja sistem saraf. Nah, kerja sistem saraf ini ada dua. Yang pertama melalui membran plasma dan yang kedua melalui sinapsis. Coba dari gambar ini jelaskan mekanismenya seperti apa? Mekanisme penghantaran impuls melalui membran plasma. Arasel ada? Coba silakan dicoba. Temannya ada yang bisa membantu? Saya Kak Fatu. Oke, Fatu lagi. Silakan. Jadi itu ada di membran sel itu ada itu ada dua voltage gate channel atau ion kayak nah itu ada voltage gate channel Na+ dan voltage gate channel K+. Nah, pada saat keadaan istirahat itu pintu gerbang di Na+ itu yang bagian luarnya tertutup sehingga terjadi difusi antara Na+ dan K+ itu sedikit-sedikit itu Kak. Terus pada saat depolarisasi itu pintu gerbang voltage gate channel Na+ itu terbuka yang bagian luarnya sehingga Na+ itu masuk ke bagian dalam sel itu dengan sangat banyak gitu Kak. Sehingga Na+ itu masuk secara itu kan saat depolarisasi itu Na+ masuk. Nah, terus saat mencapai threshold Na+ itu masuk banyak banget Kak. Sehingga bagian di dalamnya itu positif, bagian di dalam selnya itu positif karena kemasukan Na+ yang banyak, sementara pintu voltage channel dari K+ itu masih tertutup. Nah, setelah itu pada saat terjadi repolarisasi itu pintu dari voltage channel Na+ itu tertutup dan pintu dari voltage channel K+ itu terbuka sehingga K+ itu dari dalam sel banyak keluar Kak, sehingga jadi terus. Nah, karena pintu voltage channel K+ itu tutupnya terlambat itu sehingga itu menyebabkan fase underbreath itu Kak. Sehingga di gambar grafik itu turun lebih itu di situ voltage channel K+ tertutup gitu Kak. Oke, itu gambarannya dari Fatul ya. Sekarang saya minta yang lain dong, coba Gadis ada? Ada ya? Ada, Kak. Ya, coba silakan tadi. Tadi menurut Fatul seperti itu, kalau menurut kamu bagaimana? Jadi yang pertama itu sel saraf dalam keadaan polarisasi atau istirahat. Terus pas ada rangsangan, selnya itu melakukan depolarisasi. Ini yang gambar kedua. Dia membalikan muatan sel dengan meningkatkan permeabilitas membran sehingga dapat memasukkan ion Na. Terus habis itu dia menimbulkan aksi di daerah itu terus pindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls. Nah, terus yang selanjutnya itu perpindahan daerah polarisasi, daerah yang dilewati impuls itu memulihkan muatannya sehingga melepas ion K+. Terus habis dilewati impuls mengalami refraktor, yaitu tidak peka terhadap rangsangan karena melewati masa pemulihan. Oke, begitu menurut Gadis. Sekarang saya mau satu lagi untuk menjelaskan mekanismenya. Arifina ada? Yuk, Arifina yuk. Ya, coba. Menurut kamu seperti apa? Kalau menurut saya di pas keadaan istirahat itu kan jadi asalnya di dalamnya itu bermuatan negatif, jadi nggak ada rangsangan, nggak ada polarisasi. Terus yang kedua itu dia mendapat rangsangan, jadi yang pintunya itu terbuka, terus si Na+ itu masuk, jadi awalnya negatif jadi ada plusnya gitu kan, yang bawah tadi negatif semua terus jadi ada plusnya pas di yang kedua. Terus yang di kondisi yang ketiga itu kondisinya kembali ke keadaan semula, jadi celah yang tadi saya nggak tahu namanya salah satunya itu kebuka, jadi Na+ itu bisa keluar lagi, jadi si yang awalnya di fase kedua itu positif semua, jadi mulai jadi negatif lagi karena balik ke kondisi yang pertama tadi. Saya balik sampai situ lagi. Oke. Sekarang balik lagi nih ke Arasel. Gimana Arasel? Sudah paham? Sudah bisa menyimpulkan ya? Coba sekarang jelaskan mekanismenya. Ya, jadi di gambar pertama itu pada saat impuls belum datang, jadi masih dalam keadaan istirahat atau polarisasi. Jadi semua jalurnya itu masih tertutup, jalur Na+ masih tertutup, dan juga jalur untuk kalium juga masih tertutup, sehingga bagian atasnya itu masih dalam bentuk positif dan bagian bawahnya juga dalam bentuk negatif. Nah, untuk fase depolarisasi ini terjadi ketika impuls sedang melewati jalur tersebut, ketika ada impuls yang sedang masuk sehingga jalur Na+ terbuka.
Akibatnya Na plusnya masuk ke bagian dalam sel, kemudian sisi atasnya berubah dari positif jadi negatif, dan juga kebalikannya, bagian dalamnya berubah dari negatif menjadi positif. Kemudian ada fase repolarisasi di mana impuls sudah melewati neuron tersebut, sehingga gelombangnya inaktivasi lagi untuk gelombang kalium plusnya sehingga terbuka, yang menyebabkan ada beberapa kalium yang keluar dan Na plusnya juga ikut keluar, sehingga kembali lagi ke yang sebelumnya lagi, di mana bagian atas Na plus juga bagian atas sel itu jadi positif dan bagian bawah jadi negatif, kemudian kembali lagi ke fase yang pertama. Oke, gitu. Jadi gini ya. Oke, terima kasih Afu yang lainnya. Jadi yang pertama itu adalah keadaan istirahat atau polarisasi. Jadi di polarisasi itu tidak ada rangsangan atau belum ada rangsangan yang lewat gitu. Jadi di dalam sel itu muatannya masih negatif dan di luar masih positif gitu. Dengan K+ yang tidak bisa keluar dan Na+ yang tidak bisa masuk. Nah, setelah ada impuls yang lewat atau rangsangan yang lewat, itu akan berubah menjadi fase depolarisasi atau potensial aksi. Nah, di sini nanti dia akan permeabilitasnya itu dia akan meningkat sehingga Na+-nya juga akan ikut meningkat dan masuk ke dalam sel. Seperti itu. Nah, setelah masuk ke dalam sel, ketika si Na+ itu masuk, dia akan merubah muatan sel gitu. Yang tadinya di luar sel itu dia positif menjadi negatif, dan yang tadinya dia di dalam itu negatif menjadi positif gitu. Nah, di sini K+-nya itu belum bisa keluar. Nah, dia bisa keluarnya itu baru di repolarisasi. Nah, di repolarisasi ini gerbang untuk Na+ gitu ya, dia sudah ditutup gitu. Sehingga yang akan beraktivitas atau akan keluar itu hanya si K+ gitu. Jadi dia keluar dari dalam sel menuju keluar sel. Nah, ini juga akan mengubah muatan sel gitu menjadi kesimpulannya lagi. Tadi kan kesimpulannya yang di dalam itu negatif dan yang di luarnya positif gitu ya. Nah, ketika K+ keluar ini nanti dia akan menjadi semula lagi muatannya gitu. Nah, potensial aksi ini dia terjadi terus-menerus sampai si impuls ini sampai kepada akson terminal gitu atau di ujung akson gitu ya. Nah, setelah sudah diantarkan semua, nah nanti dia akan masuk ke fase undershoot gitu. Di mana semuanya sudah selesai gitu, sudah selesai diantarkan impulsnya dan kembali ke potensial atau ke fase istirahat seperti itu. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang sekarang ini mekanisme hantaran impuls melalui sinapsis. Azura, bisa menjelaskannya Azura? Kalau dari yang saya dapat Ya. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson dan salah satu sel saraf atau neuron dengan neuron lainnya. Nah, neuron yang ada di tonjolan sinapsis itu namanya neuron prasinapsis. Terus membran ujung dendrit yang dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut kosinapsis. Nah, setelah impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Vesikula akan melepaskan neurotransmitter berupa asetilkolin. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat melewatkan impuls dari neuron prasinapsis ke kosinapsis. Terus kan tadi neurotransmitter melepaskan asetilkolin. Nah, kemudian asetilkolin akan berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor di membran kosinapsis. Akibat menempelnya asetilkolin pada reseptor akan menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Nah, ketika asetilkolin sudah menyelesaikan fungsinya, maka akan diurai oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran kosinapsis pada sel otot. Nah, enzim asetilkolinesterase ini menyebabkan asetilkolin aktif lagi dan sel otot relaksasi. Sel otot akan berinteraksi kembali jika asetilkolin dilepaskan kembali oleh akson. Gabriel, ada? Biar semuanya paham nih. Gabriel ada? Ada Kak. Oke, silakan. Menurut yang saya baca, kedatangan impuls membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ itu meningkat. Oleh karena itu terjadi yang namanya depolarisasi. Sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis lalu eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter kemudian berdifusi dengan membran pasca sinapsis. Setelah impuls dikirim atau tugas si ininya selesai, membran pasca sinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis si neurotransmitter. Enzim tersebut atau enzim yang menghidrolisis namanya enzim asetikolinerase yang menghidrolisis asetikolin menjadi kolin dan asam etanol. Oleh vesikula sinapsis, hasil hidrolisis akan disimpan sehingga waktu bisa digunakan kembali ketika ada impuls atau neurotransmitter yang datang. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kita mulai dari fisiologinya. Jadi tadi kan sudah melalui membran plasma ya. Dari membran plasma itu nanti akan sampai kepada akson terminal. Nah, akson terminal ini dia membengkak gitu sehingga membentuk suatu tonjolan yang disebut tombol sinapsis. Nah, di tombol sinapsis ini dia nanti permukaan itu bernama membran prasinapsis. Nah, nanti membran prasinapsis ini dia menghantarkan impuls dari terminal sinapsis menuju ke dendrit atau ke neuron selanjutnya gitu. Nah, di dalam tombol sinapsis atau dalam akson terminal yang membengkak itu ada yang namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu nantinya yang akan ikut menghantarkan impulsnya itu. Lalu di dendrit atau di neuron selanjutnya itu juga ada membran namanya membran pasca sinapsis. Nah, dia ini nanti yang akan menangkap si impulsnya seperti itu. Nah, di antara membran prasinapsis dan juga membran pasca sinapsis itu ada celah sinapsis gitu. Dan di celah itulah nanti ada proses satu arah gitu. Nah, neurotransmitter ini nanti dia akan menempel pada vesikula sinapsis gitu. Nah, neurotransmitter ini dia terdiri dari asetilkolin dan noradrenalin. Oke, ketika impulsnya tadi sampai ke akson yang membengkak itu, nanti neurotransmitter itu dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Nah, kedatangan impuls membuat permeabilitas dari membran prasinapsisnya itu meningkat terhadap CO2+. Nah, sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Itu yang dikatakan oleh Gabriel tadi sebagai depolarisasi. Seperti itu. Nah, nanti
kejadian yang sama gitu. Pada saat waktu yang sama, neurotransmitternya itu nanti juga akan dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Nah, dari celah sinapsis ini nantinya neurotransmitter akan berdifusi menuju ke membran pascasinapsis atau menuju ke neuron selanjutnya gitu. Nah, setelah impulsnya nanti dikirimkan, membran pascasinapsis ini akan mengeluarkan enzim. Tadi teman-teman mengatakan enzimnya itu namanya asetilkolinterase, betul ya? Nah, nanti enzim ini dia akan menghidrolisis asetilkolin yang terkandung dalam neurotransmitter itu menjadi kolin dan juga asam etanoat. Nah, nanti hasil hidrolisisnya itu atau si kolin dan juga asam etanoat itu dia akan disimpan untuk digunakan kembali oleh vesikula sinapsisnya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin Dava, bagaimana Dava? Mungkin lebih ngerti lagi dikit. Dari penjelasan teman-temannya atau dari penjelasan saya tadi mohon untuk dicatat ya. Jadi nanti kalau misalnya ada ulangan gitu kalian tinggal review aja. Oke? Kita lanjut. Sekarang ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini dia berfungsi untuk menyampaikan informasi ke dan dari pusat pengaturan. Dan berdasarkan arah impulsnya ini dibagi menjadi dua, ada sistem saraf aferen dan juga eferen. Jadi pengertian dari saraf eferen itu adalah saraf yang menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, biasanya contohnya itu saraf kaget saat dengar balon meletus. Itu contoh dari saraf aferen. Sedangkan saraf eferen itu adalah saraf yang menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Itu contohnya kalau kayak misalkan dicubit teman itu kayak gitu. Iya. Terima kasih Aziza. Sekarang Oke, ini dia dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, reseptornya kira-kira apa? Indra. Berarti yang dicubit adalah kulit, berarti indra praba. Nah, dari indra praba itu menuju ke sistem saraf pusat. Kalau dia gerak refleks, berarti dia ke sumsum tulang belakang. Kalau dia gerak sadar, berarti dia ke otak. Nah, itu namanya sistem saraf aferen. Nah, sedangkan sistem saraf eferen dia itu mengandung sel saraf yang menghantarkan informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Masih sama contohnya itu cubitan. Dari sistem saraf pusat ke otot. Sistem saraf pusatnya kan tadi ada dua ya. Ada sumsum tulang belakang, ada otak. Kalau misalnya dia gerak sadar, berarti kan di otak. Berarti dari otak menuju ke otot gitu. Misalnya tadi teman-teman bilang kan atau pukul gitu kan, nah, berarti dia ke otot gitu. Terus kalau misalnya dia gerak refleks, berarti dia dari sumsum tulang belakang menuju otot ataupun kelenjar gitu. Nah, terus berdasarkan aktivitas kerjanya, sistem saraf tepi ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan juga sistem saraf tidak sadar atau otonom. Kalau yang sadar ini, dari namanya aja berarti kita tahu dong, oh kalau saraf ini dia mengatur aktivitas-aktivitas yang sadar gitu. Seperti contohnya, kita berjalan, kita minum, kita makan, kita bernafas, itu semuanya dikendalikan oleh sistem saraf sadar atau sistem sensori somatik. Nah, kalau sistem saraf tidak sadar ini dia mengontrol kegiatan organ-organ dalam gitu, yang nggak kita sadari tapi terus-terusan bergerak gitu, selalu aktif gitu. Ketika kita tidur, itu pun juga masih beraktivitas gitu. Contohnya, kan kalau misalnya kita tidur, nggak mungkin otak kita berhenti dong. Nggak mungkin jantung kita juga berhenti berdetak gitu. Nah, ini diatur oleh sistem saraf tidak sadar atau otonom. Nah, dari sistem saraf tidak sadar ini juga dibagi lagi menjadi dua. Sistem saraf simpatetik atau simpatik, dan juga sistem saraf parasimpatetik atau parasimpatik. Kalau saraf simpatik ini dia berfungsi untuk memacu dan atau mempercepat kerja organ tubuh. Kalau parasimpatik dia berfungsi memperlambat kerja organ-organ tubuh. Contoh, misalnya kita berlari. Kalau berlari pasti detak jantung kita ini semakin cepat kan. Nah, itu dia diatur oleh sistem saraf simpatik. Kalau misalnya setelah selesai nih, kita ngos-ngosan gitu kan, capek, nah, terus berangsur-angsur detak jantungnya itu kembali normal. Nah, itu diatur oleh saraf parasimpatetik atau parasimpatik gitu, karena dia bekerja untuk memperlambat kerja organ tubuh. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Kita lihat di gambar sebelah kiri. Itu dia ada banyak kelenjar gitu. Nah, kelenjar ini dia yang menghasilkan berbagai macam hormon. Ada hipofisis, ada tiroid, ada paratiroid, ada timus, ada adrenal, ada pankreas, ada ovarium, dan juga ada testis. Lanjut ke kelenjar hipofisis. Di modul itu sudah saya jelaskan kelenjar hipofisis itu dia apa saja yang dihasilkan, fungsinya apa saja gitu. Coba di Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior ada hormon STH atau hormon somatotropin. Itu fungsinya merangsang pertumbuhan tubuh. Kelebihannya menyebabkan gigantisme atau pertumbuhan raksasa, menyebabkan akromegali atau pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pita. Kekurangannya kalau kekurangan hormon itu menyebabkan kekerdilan. Terus menghasilkan hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone TSH. Fungsinya merangsang kelenjar tiroid. Terus hormon adrenocorticotropic hormone atau ACTH fungsinya merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal. Terus hormon prolaktin atau lactogenic hormone fungsinya merangsang kelenjar susu untuk mensekresikan susu. Terus hormon gonadotropin pada wanita, follicle stimulating hormone FSH merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium. Terus hormon luteinizing hormone merangsang ovulasi atau pemasangan sel telur. Terus hormon gonadotropin pada pria FSH mempengaruhi proses spermatogenesis. Terus hormon interstitial cell stimulating hormone fungsinya merangsang sel interstitial legi di dalam testis agar menghasilkan testosteron. Oke. Sekarang karena sudah selesai materi sudah habis, saya mau kasih tugas. Tugasnya berkelompok. Ini satu kelas berapa kelompok? Satu kelas berapa kelompok ya? 6 kelompok kalau anggotanya 6. Tapi ya udah. Saya kirimin LKPD-nya. Jelasin dulu deh. Oke, jadi LKPD-nya ini ada dua. Ada LKPD 1 sama LKPD 2. LKPD 1 ini nanti untuk kelompok 1, 2, dan 3. LKPD 2 untuk kelompok 4, 5, dan juga 6. Begitu ya. Nanti dia berkaitan sama artikel yang kemarin saya kirimkan. Nanti kalian lihat sendiri LKPD-nya, kalian buka. Itu termasuk yang mana. Kalian diskusikan bersama kelompok, lalu minggu depan, karena pembahasan kita cuma satu subbab, sistem indera doang, jadi presentasi ya.
Harusnya sekarang ini kalian diskusi di sini, saya breakout. Cuma waktunya nggak cukup, udah habis malah. Jadi kalian diskusikan di grup aja, di grup WhatsApp kalian. Minggu depan kita presentasi, oke? Coba dibuka dulu LKPD-nya, kali aja ada yang mau ditanyakan. Coba dibuka. Itu presentasinya bikin PowerPoint atau presentasiin Word-nya aja, Kak? Kayaknya presentasi Word-nya aja. Tapi sertain juga kayak gambar-gambar gitu ya. Jadi nanti temennya bisa paham. Untuk mekanisme, ya sama-sama. Untuk mekanisme presentasinya, mau saya jelasin sekarang atau minggu depan aja? Jelasin sekarang aja. Ya, Kak. Oke, jelasin sekarang. Jadi, kan tadi LKPD 1 untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nah, nanti setelah presentasi, siapkan pertanyaan untuk LKPD kedua atau untuk kelompok 4, 5, dan 6. Begitu juga sebaliknya, yang mengerjakan LKPD 2, menyiapkan pertanyaan untuk yang mengerjakan LKPD 1, untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nah, nanti hasilnya tetap kalian akan tulis di LKPD itu. Begitu ya. Jadi nanti antara sistem hormon dan sistem saraf dua-duanya dapat, meskipun ngerjainnya beda gitu ya. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke deh, kalau enggak minggu depan dijelasin lagi. Yang penting kalian jangan salah kerjakan ya, jangan salah mengerjakannya. Pokoknya LKPD 1 itu untuk kelompok 1, 2, dan 3. LKPD 2 untuk kelompok 4, 5, dan juga 6. Jelas ya? Sekarang saya minta Fatul deh untuk menyimpulkan materi hari ini, sistem saraf dan juga sistem hormon. Fatul masih join kan? Si Kak. Ya. Yuk disimpulkan. Jadi untuk sistem saraf. Nah, sistem saraf itu berdasar itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat sendiri itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu sistem terbagi menjadi dua, yaitu di organ otak dan organ sumsum tulang belakang. Nah, kalau di otak itu untuk menanggapi respon sadar, dan kalau yang di sumsum tulang belakang itu untuk menanggapi respon tidak sadar. Nah, sistem saraf tepi sendiri dibagi menjadi dua. Sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua, yang satu itu diberikan langsung ke otak, yang satunya lagi itu dikerjain di sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya itu hormon ya, Kak? Iya, sistem hormon. Hormon itu kelenjarnya ada apa aja? Dibagi menjadi ada kelenjar hipofisis, yaitu yang di otak. Nah, terus ada kelenjar tiroid, terus kelenjar pankreas, paratiroid, adrenal, sama kelenjar yang ada di testis dan ovarium. Kelenjar kelamin gitu ya? Ya, sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua, yaitu saraf sistem simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk Oke. Terima kasih atas partisipasinya dan atas keaktifannya teman-teman semua. Untuk hari ini bagus ya, karena hampir semua aktif. Paling yang nggak aktif yang tadi nggak jawab sapaannya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, ayo semua dibuka dulu videonya. On cam dulu. Oke, siapkan pose terbaiknya. 1, 2. Yanuar on cam-nya ini nggak bisa, rusak apa gimana? Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Nggak tahu Bu, udah saya nyalain tapi juga nggak ada Bu sini Bu. Iya, makanya itu udah dinyalain tapi nggak ada. Oke, terima kasih ya semuanya ya atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk sesi 2 dan 3-nya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama.